Keputusan PDI untuk mencalonkan Pramono Anung di DKI Jakarta sebagai cagup, menurut gue itu keputusan yang cerdas. Kenapa kayak gitu? Pramono Anung ini adalah politisi senior. Dia pernah menjadi wakil ketua di DPR, pernah duduk sebagai sekjen PDI Perjuangan, dan sekarang karirnya dibangun sebagai menteri sekretaris kabinet 10 tahun. Pramono juga dikenal sebagai politisi yang mampu menjadi hub atau menjadi titik sentrum dari berbagai titik-titik kepentingan politik yang saling bertentangan. Di tangan Pramono, titik-titik politik yang saling bertentangan ini bisa diseimbangkan dengan bagus. Dia menjaga harmoni terhadap kepentingan-kepentingan politik atau perbedaan-perbedaan politik yang saling bertentangan. Jadi wajar kalau resistensi terhadap sosok Pramono Anung ini boleh dibilang minimalis banget. Katakanlah ketika dia maju, resistensi dari Pak Prabowo itu sangat minim karena hubungan dekatnya. Resistensi dari Pak Jokowi juga sangat minim karena memang sudah 10 tahun, hampir 10 tahun membantu di kabinetnya. Sementara pada kubu yang berseberangan Bu Mega juga tidak punya resistensi sama sekali karena Pramono Anung, kalaupun dia mampu menyeimbangkan semua titik-titik yang bertentangan tadi, tetap seorang kader PDI yang punya semangat nasionalisme yang kuat. Sehingga apa? Kehadirannya ini justru menjawab pertanyaan tentang pengalaman kita pada Pilkada Jakarta lalu yang sangat menghebohkan itu. Yang sekarang menurut gua agak kelimpungan pasti ini Ridwan Kamil. Kenapa? Karena gini, waktu sebelum keputusan MK di mana syarat partai mengajukan calon itu minimal 20%, kan PDI kayak ditinggal sendirian. Gerindra kepingin banget tuh ngambil Jawa Barat. Kalaupun surveinya RK di Jawa Barat paling tinggi, dia didorong-dorong untuk masuk ke Jakarta. Jadi kepentingan Pak Prabowo mendorong RK masuk ke Jakarta agar di Jawa Barat bisa ditaruh gubernur dari Gerindra. Dan kita tahu orangnya, Deddy Mulyadi. RK masuk ke Jakarta. Kepentingan Pak Jokowi apa dengan RK pada saat itu? Mudah-mudahan bisa menitipkan Kaisang di situ. Sehingga kan dulu berkembang sebuah isu nanti RK sebagai gubernur akan dipasangkan dengan Kaisang sebagai wakil gubernur. Bukan cuma itu. Kepentingan Kim, Pak Prabowo maupun Pak Jokowi juga bagaimana menghambat misalnya Anies Baswedan maju. Padahal waktu itu Anies Baswedan sudah dicalonkan oleh PKS bergandengan dengan Sohibul Iman. Nah, karena masih syaratnya 20%, mau nggak mau dong ketakutan itu harus dipotong. Maka bergerilyalah timnya yang mendukung RK ini bagaimana memotong Anies Baswedan. Karena masih ada kemungkinan loh PKS dan PDI waktu itu bisa bergandengan. Sebab apa? Sebab partai-partai lain sudah mendukung RK, sementara PKS jelas-jelas sudah mendeklarasikan Anies. Sehingga kalau tinggal PKS sama PDI di luar, cuma satu jalan mereka untuk bisa mengusung calon, yaitu berkoalisi atau bergandengan. Bagaimana agar koalisi ini nggak terjadi? Ya PKS-nya diculik. Diculiklah PKS-nya dan kemudian karena waktu itu Kaisang isunya di Jakarta surveinya nggak naik-naik, melempem terus, ada di urutan pertama dari belakang. Jadi oke lah, Kaisang tidak ditaruh di Jakarta, kemudian mau dilempar ke Jawa Tengah. Lalu RK untuk menghadang koalisi PKS dan PDI ngambil PKS. Tawarannya ya wakil gubernur. Mungkin bukan cuma tawaran posisi, juga ada mahar politiknya. Kita nggak tahu sampai pada titik itu. Tetapi targetnya itu. PDI ditinggal sendirian dan kelimpungan karena nggak punya peran dalam pilkada. Karena apa? Syaratnya jauh banget. PDI cuma dapat 14% suara sementara syaratnya 20%.
kucuk, muncullah keputusan MK. Keputusan MK yang menurunkan ambang batas suara untuk mengajukan calon membuat kartunya PDI hidup lagi. Sementara PKS udah terlanjur mendeklarasikan pasangan RK sama Suswono. Ketika kartu PDI hidup lagi, tentu juga ada harapan lagi tuh. Orang-orang PDI atau kader-kader PDI kayak Ahok ada harapan lagi bisa punya peluang untuk maju. Harapan yang sama juga ada di Anies Baswedan. Punya peluang untuk maju. Lagi-lagi kan keberadaan Anies Baswedan ini pasti membuat Pak Prabowo atau membuat Pak Jokowi tidak terlalu nyaman. Kenapa? Karena kita tahu dong tracknya Anies Baswedan, dia bukan cuma sekedar mau jadi gubernur, tapi mimpinya mau jadi presiden. Bagi Prabowo, presiden yang terpilih, dia kan juga mau 2 periode. Bagi Pak Jokowi yang sudah menitipkan anaknya sebagai wapres, kan juga punya mimpi untuk jadi presiden ke depan. Sehingga potensi Anies ini menjadi ancaman bagi kepentingan keduanya. Gimana caranya agar ini kemudian tidak jadi? Mungkin ada tekanan-tekanan, saya nggak tahu. Pada sisi lain di internal PDI juga ada dorongan yang sangat kuat untuk mencalonkan Ahok misalnya. Sebagai mantan gubernur Jakarta yang diakui orang punya prestasi di Jakarta. Tapi kita juga ingat kehadiran Ahok mungkin saja membangkitkan kembali sentimen rasial. Membangkitkan kembali sentimen agama. Dan tentu ini beresiko. Bayangin ya. Pilkada serentak terjadi di hampir semua, di seluruh Indonesia. 500 sekian kabupaten kota, ada sekian 30 sekian provinsi yang melakukan pilkada serentak. Bayangkan sebuah kejadian di satu daerah, dampaknya bukan cuma di daerah itu saja, akan merembet ke daerah-daerah lain. Kalau misalnya terjadi guncangan di pilkada Jakarta, bawa-bawa lagi isu agama, tentu akan merembet pada calon-calon PDI yang di daerah lain yang akan terimbas pada isu itu. Oleh karena itu barangkali Pak Ahok akhirnya kemudian tidak dipilih. Lalu bagaimana dengan Anies? Sama. Kalau kemudian Anies yang didorong, akan terjadi juga guncangan internal di PDI. Pertama karena Anies bukan kader PDIP, sehingga ada asumsi loh kok ini partai ideologis tetapi kemudian demi pertimbangan politik praktis mengambil Anies. Dan yang kedua, kita harus ingat juga secara ideologi ada gap dari PDI Perjuangan dan Anies Baswedan. Anies persepsinya lah minimal cenderung ke kanan-kananan. Cenderung merangkum kelompok-kelompok Islam politik dalam kekuatan politiknya. Sementara kita tahu PDI adalah partai nasionalis, inklusif, yang tidak membedakan satu agama dengan agama yang lainnya. Sehingga sekali lagi ketika Ibu Mega Soekarno Putri memutuskan Pramono Anung untuk maju di Jakarta, justru ini menjadi pilihan yang menarik. Selain memang pengalaman politiknya, dia sebagai politisi senior, dia dikenal sebagai hub dari berbagai kepentingan politik. Dia mampu mencairkan konflik-konflik politik dengan baik. Kalaupun dia selama ini bukan tokoh yang populis macam Ahok, macam Anies, macam Pak Jokowi, karena dia lebih banyak bekerja sebagai teknokrat. Dia lebih banyak bekerja di belakang untuk melancarkan semua proses pembangunan. Untuk melancarkan semua komunikasi politik. Dan biasanya sutradara lebih tidak dikenal tuh ketimbang aktornya. Biasanya penulis skrip lebih tidak dikenal dibanding aktornya. Nah, sutradara, penulis skrip, inilah yang biasanya dilakukan oleh seorang Pramono Anung. Di belakang layar dia punya hubungan yang sangat baik dengan tokoh-tokoh politik. Persoalan yang kemudian terjadi di RK, kan kita juga tahu RK ini kan nggak jauh beda sama Anies Baswedan. Kalau dari sisi mimpi politiknya, dia kan masuk Golkar waktu itu mimpinya pengen dicalonkan jadi wakil presiden. Kita juga tahu RK juga pernah mendekat-dekatkan diri dengan PDIP.
Kemudian RK juga pernah mendekat-dekatkan diri dengan Nasdem dan sekarang kemudian dia berjaket kuning. Dia punya mimpi untuk menapaki jenjang politik lebih tinggi lagi. Mimpi sebagai wakil presiden, kalau bisa mimpi sebagai presiden. Sama seperti Anies. Akhirnya RK juga bisa dianggap ancaman loh oleh Pak Prabowo. Karena ya itu dia, barangkali kalau nanti RK sudah di Jakarta, dia akan mengikuti jejaknya Jokowi maju sebagai kandidat presiden. Bagi Prabowo yang baru akan menjalankan satu periode, pasti ancaman dong. Dan bagi Pak Jokowi yang ada Gibran di lingkaran kekuasaan juga ancaman. Sehingga kemudian kesannya belakangan dorongan dari Gerindra maupun dorongan dari Pak Jokowi ke RK jadi setengah-setengah hati. Kenapa? Orang ini bisa jadi ancaman politik bagi persaingan politik ke depan. Wajar kalau kemudian sekarang kita lihat agak anyep-anyepan tuh. Dan kemudian sosok Pramono Anung yang dari dulu tidak pernah dianggap sebagai ancaman politik bagi siapapun. Karena karakternya yang bisa menjaitkan berbagai kepentingan politik itu akhirnya menjadi sebuah jawaban terhadap berbagai kepentingan politik yang saat ini sedang bertarung. Dia menjadi hub dari titik Pak Prabowo, titiknya Jokowi, titiknya Bu Mega. Kepentingan-kepentingan politik lain bisa terakomodasi atau katakanlah bisa diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak atau kekisruhan. Saya rasa Jakarta butuh orang yang seperti ini ketimbang para populisme politik yang beresiko menggesek-gesekkan pendukungnya di kalangan bawah untuk terus bergesekan untuk mempertahankan popularitasnya atau untuk mempertahankan ideologi populismenya. Kita butuh orang yang kerja. Kita butuh orang yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Populis, nama besar, itu adalah dampak dari hasil kerja. Populisme adalah dampak dari apresiasi rakyat terhadap hasil kerja. Bukan target atau bukan tujuan atau bahkan bukan cara bagaimana dia bekerja agar mendapat nilai populis itu. Kalau tujuannya seperti itu beresiko. Hampir semua pemimpin otoritarian di dunia ini adalah pemimpin yang lahir dari basis populisme. Kita tahu dong, ada Hitler atau ada tokoh-tokoh lain yang kemudian memimpin bangsanya menuju jurang kehancuran. Dia awalnya lahir dari semangat populisme itu. Dan kita tidak mau terjadi lagi. Pak Jokowi juga lahirnya dari semangat populisme loh. Merakyat, deket dengan rakyat, bisa ngobrol dengan rakyat kecil. Dan kita tahu sekarang akhirnya yang terjadi apa? Populisme yang berlebihan itu ujung-ujungnya nggak mau turun dari kursi karena terlalu senang, terlalu happy ditepuk tangani, terlalu happy dianggap setengah dewa oleh masyarakat. Lahirlah kemudian jadi nepotisme dan segala macam. Nah, di Jakarta kita punya kesempatan. Ada pemimpin yang berorientasi kerja. Ada pemimpin yang berorientasi menyelesaikan program-program tanpa harus sibuk dengan pikiran bahwa dia akan mendapat pujian publik. Karena karakternya Mas Pram dari dulu memang bukan lahir dari pemimpin yang memilih populisme sebagai jalan kepemimpinannya. Dia sebagai pemimpin yang bekerja, yang menyelesaikan masalah-masalah masyarakat tanpa harus woro-woro menjadi pahlawan kesiangan, tanpa harus woro-woro butuh pujian. Gua kira ini keputusan yang menarik dan kita bersyukur ada pilihan orang seperti ini di Jakarta. Dan ada pilihan Pak Ridwan Kamil yang juga menurut gua setengah. Atau mungkin dia punya konsep yang sama tentang politik. Mengibarkan populisme politik dengan sket-sket, dengan contoh-contoh gambar bangunan yang seolah-olah bakal dia bangun. Padahal ya kalau kita perhatikan prestasinya di Jawa Barat ya gitu-gitu aja. Prestasi yang paling menonjol ya bangunan masjid itu ya menghabiskan sekian triliun itu.
Selebihnya kalau kita tanya sama teman-teman di Jawa Barat, mereka bersyukur, alhamdulillah RK ke Jakarta sehingga mereka punya peluang untuk memperbaiki kehidupan. Gue Eko tadi, masuk Pak Eko, terima kasih.